Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'an illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alfu alfi salati wa alfu alfi salami alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salati wa alfu alfi salami alaika ya Habibullah. Alfu alfi salati wa alfu alfi salami alaika ya Amina Wahida. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, untuk bersama-sama kita saling menasihati, untuk bersama-sama kita menuntut ilmu. Semoga Allah memberkahi apa yang kemudian kita ikhtiarkan pada pagi hari ini. Amin. Amin ya Rabbal. Karena kita tahu ya, yang hadir di masjid itu saat subuh rata-rata 40 tahun ke atas. Kalau secara umur yang sudah rata-rata yang sudah dengar alarm sesi pertama ya, ada yang sudah yang kedua 50, ada yang sudah dengar yang ketiga 60. Walaupun mohon maaf yang keempat jarang ada yang nyampe gitu ya. Betul ya? Insyaallah. Makanya di atas 40 itu sahabat Nabi itu gak ada lagi yang kesana kesini. Kata Imam Malik, kalau di bawah 40 mereka tuh jalan kemana-mana ya, dagang. Ya mereka 40 masih gesit ya. Cuman 40 itu sudah menetap. Rata-rata itu sudah mulai mempersiapkan diri. Husnuzonnya ditambah ya. Rojanya ditingkatkan. Banyak-banyak berkawan sama orang-orang soleh. Nah itu kalau sudah berlaku. Dan ilmunya ditambah. Maka hari ini kita akan bahas bab muamalah, masih tentang jual beli. Hari ini kita akan bahas tentang thaman. Tentang thaman. Apa itu thaman? Harga. Ya, harga. Nah, karena harga ini adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan riba. Riba itu keuntungan. Jadi kalau ada orang menentukan harga di atas modal, maka dia dapat untung. Kalau ada menentukan harga di bawah modal, maka dia rugi. Bapak Ibu kalau dagang pengennya untung atau rugi? Untung. Makanya penentuan harga ini harus berhati-hati. Ya. Nah, kadang kan harganya itu kan ada yang sedang, ada yang rendah. Kalau rendah tuh mungkin dia hanya ambil untung sedikit. Ada yang sedang, ada yang tinggi sekali. Ya. Mungkinkah tempat dan waktu mempengaruhi harga? Bisa? Tempat, waktu mempengaruhi harga?
Makanya kadang ada orang itu menentukan harga berdasarkan waktu atau berdasarkan tempat. Contoh, nasi goreng di pinggir jalan sama nasi goreng di hotel bintang 5. Harganya sama atau tidak? Beda. Kadang namanya udah diganti bahasa Inggris jadinya mahal. Ya. Maka pada bab ini kita akan lihat pandangan para fuqaha, ahli fikih, tentang apakah harga itu dibatasi atau ada batasan syariat yang kemudian membatasi tinggi rendahnya thaman atau harga, atau apakah harga ini diserahkan kepada pasar begitu saja. Ini yang akan kita bahas. Pertama, dalam al-uqud al-musamma fil fiqh al-Islam, aqad al-bay'. Ini ditulis oleh Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqawi. Ya. Konsep pertama dalam jual beli itu namanya musawwamah. Musawwamah ini dasar pengambilan keuntungan. Dasar pengambilan keuntungan. Bahwa dalam Islam itu dasar pengambilan keuntungan itu didapatkan melalui dua cara atau penetapan harga. Satu, tanpa harus menginformasikan berapa harga perolehan atau harga modal. Ya, misalnya antum jual tanpa harus kemudian antum menyampaikan berapa harga modal. Nah, ini tuh konsepnya namanya musawwamah. Di sini sudah tawar menawar sudah. Ya. Nah, yang kedua, menyampaikan harga modal. Kalau ini bukan musawwamah, namanya amanah. Amanah. Rasulullah SAW itu kadang dalam dagangnya beliau pakai yang kedua, amanah. Jadi harga barangnya itu modalnya beliau kasih tahu. Ya. Nah. Jelas Bapak Ibu ya. Yang satu musawwamah, di mana dia nggak nyampein harga mau. Yang kedua amanah, di mana dia menyampaikan harga. Ya. Nah, bagi jual beli amanah ini itu bisa terjadi tiga kemungkinan. Bisa terjadi tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu rugi, wadiah, itu namanya jual beli rugi. Dia kasih tahu modal, kemungkinan dia rugi. Ya, karena bisa saja pembeli ini menawar di bawah harga modal, betul? Apalagi pembeli yang nggak tahu diri. Udah dikasih tahu nih harganya 10 juta, dia tawar 9 juta. Betul. Kalau ibu-ibu ketemu pedagang yang pakai sistem amanah, Bapak Ibu, ini motor modal saya 10 juta, monggo silahkan ditawar. Jujur, kira-kira mau tawar berapa? Kita coba pakai konsep yang di dalam Islam itu dinamakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Coba pakai batasan ini. Tidak beriman seorang muslim sampai dia mencintai kebaikan bagi orang lain, kebaikan yang sama yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Berarti kita nawarnya pakai harga yang kita pun kalau kita
kita yang di pihak penjual, kita ridho. Nah, misalnya kita ada di pihak yang penjual, kita juga ridho, gitu ya. Kalau orang pakai amanah, dia jual 10 juta, kira-kira Bapak Ibu maunya berapa? 11? Monggo silahkan. Ya. Sebenarnya kesepakatan, tapi nanti ada adabnya juga. Masa dia amanah modalnya 10 juta, gimana kalau nawarnya 10 juta 20 ribu katanya? Yang penting ada naik. Kan kata dia yang penting ada naik sedikit. Makanya amanah ini kemungkinan bisa wadiah. Ya. Yang kedua bisa untung. Bisa untung atau murabahah. Ya. Riba, ada untungnya di situ. Atau yang ketiga bisa jadi dia nggak rugi, tauliyah. Kalau rugi namanya wadiah, kalau untung namanya murabah, kalau balik modal namanya tauliyah. Jadi kalau pakai amanah penentuan harganya, ya. Cuma tuh kadang-kadang ada orang bilang balik modal tapi nggak jujur. Jadi kadang dia bilang ya, udah modal, padahal modalnya bisa jauh di bawah. Gitu ya. Maka penentuan harga dalam Islam menurut Mustafa Az-Zarqa itu melalui dua. Satu musawwamah. Kita nggak nyampein berapa harga modal, ya. Di sini terjadi tawar menawar. Yang kedua, nyampein harga modal, amanah. Tapi kalau amanah bisa jadi 3 kemungkinan. Ya. Nah, mari kita lihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi kenaikan harga itu jadi mahal banget pada zaman itu. Ya. Dari Abu Hurairah, anna rajula ja'a. Ada seorang laki-laki dia mendatangi Nabi. Faqal, ya Rasulullah, sa'ir. Ya. Wahai Rasulullah, harga lagi naik. Sa'ir, tentukan harga. Ya. Bal ad'u, kata Nabi, aku hanya berdoa semoga harga jadi semakin baik. Ya. Nah, thumma ja'ahu rajulun, terus datang lagi seseorang laki-laki yang lain. Faqala ya Rasulullah, sa'ir. Ya Rasulullah, tentukan harga. Faqala balillah yakhfidu wa yarfa. Kata Nabi, Allah yang menurunkan dan menaikkan harga. Wa inni la arju an alqa Allah wa laysa li ahadin indi mazliman. Dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak menzalimi seseorang. Jadi ada ketakutan dalam diri Nabi untuk nentuin harga. Takutnya kalau beliau turunkan harga, pedagang jadi rugi. Kalau pedagang jadi rugi, maka beliau takut menzalimi pedagang dan nanti mereka akan datang menuntut Nabi di akhirat. Ya, makanya ternyata dalam harga ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup perhatian. Nah, ya. Qala an-nas, habis itu manusia berkata, kali ini banyak orang yang mengeluh kepada Nabi. Tadi datang satu laki-laki, datang lagi satu laki-laki. Sekarang banyak yang kemudian mengeluh. Ya Rasulullah, ghalla as-sa'ar. Harga itu naik ya Rasul. Ya. Jadi kita ini hidupnya jadi susah karena harga jadi naik. Fasa'ir lana, tetapkan harga ya Rasul. Makanya hati-hati Bapak Ibu.
bagi orang-orang yang mereka bersiasat, ya, mereka melakukan satu kejahatan di dalam jual beli, ya, yang membuat harga itu jadi naik dan dia berhubungan dengan kebutuhan pokok. Ini hati-hati. Ya, contoh beras itu kebutuhan pokok. Ya. Gula. Ada orang tuh yang sengaja. Bagaimana cara mereka bikin harga jadi naik? Timbun. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Kurangi stok, ya. Artinya ada beberapa cara harga naik, tapi naiknya itu tidak normal. Maka kata Nabi, ini pada terjadi di zaman Umar. Ya, ada orang bawa makanan di masjid, ditanya dari mana? Dari menimbun ya Rasul, ya Amirul Mukminin. Umar peringatin hati-hati. Nabi itu pernah mengatakan, barang siapa yang menyusahi umatku dengan cara menaikkan harga, maka dia akan terkena penyakit lepra. Dan yang bawa makanan saat itu ada dua orang. Satu namanya Faruk, mantan budaknya Uthman. Yang satu lagi mantan budaknya Umar. Yang satu dia tobat, astagfirullah saya tobat ya Amirul Mukminin. Yang satu bilang, ini dari apa yang saya dapatkan, di mana salahnya? Yang nggak mau tobat ini matinya kena lepra. Kejadian, makanya hati-hati. Maka mereka bilang, badasa, harga jadi naik, kami jadi susah ya Rasul. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha huwa musa'id. Beliau tetap mengatakan Allah yang menentukan harga. Ya, Al-Qabidul Basitur Raziq, yang maha menyempitkan, maha meluaskan. Beliau tetap pada pendiriannya. Saya nggak mau ketemu Allah dituntut darah dan harta orang lain. Di sini tuh berarti harga itu diserahkan kepada pasar. Monggo silahkan. Boleh Bapak Ibu nentuin harga, yang penting tidak menipu. Kira-kira yang penting tidak apa? Tidak. Yang penting kita tidak menzalimi. Ya. Nah, selama kita tidak melanggar, silahkan. Ya. Maka saya minum dulu. Silakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat tapi ya. Saya belum nanya kabar. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Amin. Karena itu paling mahal. Sehat itu mahal Bapak Ibu. Masya Allah. Dia mahal tapi dia sekaligus paling bikin orang lupa. Ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang bikin manusia lupa itu ada dua, sehat dan waktu luang. Dan waktu luang. Berarti kalau ada pensiunan yang sehat, nah itu hati-hati. Sudah dia sehat, dia pensiunan, waktu kosongnya banyak. Itu hati-hati, karena itu dia punya dua hal yang sangat membuat dia itu lupa. Ya, makanya dia harus sering-sering ngaji di Masjid Al-Hidayah. Nah, berarti harga ini diserahkan. Monggo silahkan. Ya, silahkan. Ya. Kalau begitu, misalnya saya modalnya 1 juta, bolehkah harga yang saya tetapkan 2 juta? Boleh. Boleh? Mari kita lihat. Haddatsana Ali ibnu Abdullah, dari Ali ibnu Abdullah,
Dari Sufyan, dari Syaib ibnu Ghurqadah. Ya, Ghurqadah. Qala sami'tu al-hayya yatahaddatsuna an Urwah. Jadi itu saya tuh dengar ada kisah tentang Urwah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinar yashtari lahu bihi syah. Jadi Urwah ini dikasih uang 1 dinar oleh baginda Nabi beli 1 ekor kambing. 1 dinar. Ya. Jadi dulu kambing seekornya berapa? 1 dinar. Sampai sekarang 1 dinar. Insyaallah. Ya. Cuman kan sekarang 1 dinar 4,25 gram. Satu dinar. Kita ini mahal karena kita mengkonversikan pakai rupiah. Rupiah kita lemah. Sama kayak klub sepak bola kita semalam. Ini kosong kan? Mata uang kita lemah, makanya ketika dihadapkan dengan emas dia mahal. Begitu ya? Maka dari dulu tuh 1 dinar itu sampai sekarang harga kambing tetap 1 dinar. Ya. Jadi Urwah ini dikasih uang 1 dinar untuk beli seekor kambing. Ya. Fashtara lahu bihi syatain. Ya. Namun dengan uang tersebut ternyata dia bisa beli 2 ekor. Dia bisa beli 2 ekor. Ya. Akhirnya dia pulang. Faba'a ihdahuma bidinar. Ternyata waktu dia pulang ada yang nawar 1 ekornya. Akhirnya dia jual. Sampai di rumah dia serahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini 1 dinar, ini 1 ekor kambing. Awalnya Nabi kasih kepada dia 1, beli 1 ekor, dia bawa pulang 1 dinar tambah 1 ekor kambing. Berarti untung 100%. Ya, fada'alahu bil barakah fi bai'ihi. Maka Nabi mendoakannya agar dia memperoleh keberkahan dalam jual belinya. Makanya Urwah itu dia beli debu pun dia masih untung. Karena dia dapat doa dari Nabi dia. Ya. Nah, makanya ini ada yang menarik dari sini. Ada 2 pelajaran penting dari hadis ini. 1, Urwah dapat untung 100% dan Nabi tidak melarang. Berarti untung 100% dibolehkan. Prinsipnya boleh. Jadi kalau modal 50 juta, jual 100 juta boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Kalau ada yang mau beli. Kata dia kalau ada yang mau beli. Kalau begitu, yang dia pakai adalah prinsip musawamah. Dia kagak bilang modalnya berapa. Boleh ya? Yang kedua yang menarik di sini, jujurnya Urwah. Betul. Bisa saja Urwah pulang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, ini 1 kambing. Karena disuruh 1 kambing 1 dinar. Tapi karena amanah, kambing dia kasih, 1 dinar dia kasih. Kalau Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Kambingnya kasih 1 dinar di seperti itu. Begitu. Misalnya di kantor dapat tugas ngerjain proyek, dia ke pabrik ngasih hadiah. Kira-kira hadiah itu dia kasih ke kantor atau dia bawa pulang ke rumah? Pulang hadiah katanya. Nah, itu nanti kita bahas dalam kesempatan lain. Boleh juga. Ada yang bilang bawa pulang, Ustaz, yang penting zakatnya dikeluarin. Zakat hanya bisa bersihin yang bersih. Kalau yang kotor udah nggak bisa dibersihkan pakai zakat.
Ya. Yang kedua, ini kita masih bahas harga, berarti harga boleh untung di atas 100%. Zubair bin Awam, Zubair bin Awam ini Masya Allah. Nih, yang masuk Islam pertama kali siapa? Khadijah. Kedua, Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu sepupunya Khadijah, Nasrani, buta, penulis Injil. Masuk Islam yang kedua itu seorang penulis Injil, pendeta. Ya. Yang ketiga Abu Bakar. Nah, nanti dari Abu Bakar ini dia itu menjadi wasilah Islamnya 5 orang. Ya. Abdurrahman bin Auf, ya. Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, ya, ada pokoknya 5 orang Islamnya itu dari Abu Bakar. Termasuk Zubair bin Awwam itu masuk Islamnya melalui Abu Bakar. Maka Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu ishtara ardal ghabati wa hiya ardun azimah fi awalil Madinah. Ya. Jadi Zubair bin Awwam itu dulu beli tanah, ya. Tapi tanahnya ini hutan. Oke, ini ardun azimah, tanahnya luas, Bapak. Ya, awalil Madinah, dia ada di tempat yang tinggi di kota Madinah, 170.000. Saat itu dia beli 170.000, ya. Bimi'ati wa sab'ina alfa. Faba'aha ibni Abdillah ibn Zubair bi alfi. Habis itu tanah itu dijual kepada Ibnu Abdillah seharga 1 juta. Oh, itu berapa itu untungnya? Yang kedua Waraqah bin Nawfal. Ini penulis Injil, matanya buta. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang kalau nulis Injil matanya buta, itu berarti hafalan Injilnya sudah luar biasa. Dia dengar risalah Nabi, langsung dia imani, dia masuk Islam. Ya, namanya Waraqah bin Nawfal. Ya. Abu Bakar itu ketiga. Keempat itu Zaid ibnu Harithah. Zaid itu anak angkatnya Nabi. Ya, barulah Ali bin Abi Thalib, saat itu umurnya baru 10 tahun. Berarti kalau pemuda yang pertama Ali, perempuan yang pertama Khadijah, orang dewasa yang pertama Waraqah bin Nawfal. Ya, Masya Allah. Maka Zubair bin Awam itu beli 170.000, jual seharga 1 juta. Ya. Ini kemungkinan dirham, bukan dinar, dirham. Ya. Jadi untungnya berapa itu? 170.000 jual 1 juta. 830%. Banyak. Bapak Ibu pernah dapat untung sampai segitu? Pernah atau tidak? Enggak pernah. Saya doakan mudah-mudahan untungnya banyak. Jangan lupa berbagi, ya. Maka dari sini, ya, dalam 2 riwayat tadi, Urwah dan Zubair, ini jumlah keuntungan Zubair, ya, dan Urwah ini, tingginya keuntungan mereka berdua di dalam jual beli itu luar biasa tinggi sekali. Ya. Artinya Bapak Ibu boleh dapat untung sebanyak-banyaknya, silahkan. Yang penting itu didapatkan dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam. Ya. Selama kita tidak melanggar, maka kita diperbolehkan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tidak apa-apa.
Yang penting itu dilakukan dengan halal, dengan cara yang murah. Ya, makanya penentuan harga itu dalam kaidah syar'i itu bebas. Monggo silahkan berdasarkan uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan satu daerah. Boleh, nggak apa-apa. Ya, ikan di Tangerang mahal atau murah? Murah atau mahal? Mungkin di sini ikan mahal, tapi daerah timur, insya Allah murah. Murah. Kucing itu di sana gemuk-gemuk. Dia nyari ikannya di pinggir pantai langsung. Tapi ikan di sini murah. Ayam di sini murah. Ayam di daerah timur mahal. Atau gantung, silakan. Ya. Nah, tidak ada dalil yang membatasi harga dan keuntungan. Ya. Tidak ada dalil yang membatasi harga dan keuntungan. Ya. Nah, tapi ini ada tapinya. Harga itu harus pakai etika. Harus pakai apa? Etika. Satu, arif. Arif itu apa? Ramah. Ya. Jadi dia dapat untungnya tuh nggak jumawa. Dia tahu dia bisa dapat untung gede, tapi dia tetap pakai etika. Qanaah. Tahu qanaah? Cukup. Dia bisa dapat untung 1 juta, tapi ya sudah 500.000 sudah cukup. Nah itu qanaah. Ya. Lemah lembut, sama. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ada rifq, ada qanaah, ada samaha. Samaha itu dia lebih lembut lagi. Ini kadang kalau dia jual, waduh, kasihan yang beli ini. Siapa misalnya? Saya tahu penghasilannya nggak banyak ya, maka saya jual dengan harga yang murah. Itu namanya sama. Apalagi dia menentuin harga pakai konsep taisir, dia memudahkan. Oh itu luar biasa. Biasanya yang nentuin harga pakai konsep taisir ini itu orang yang disebutkan di dalam hadis ya, rahimallahu rajulun samhan idza ba'an. Samhan, samah. Dia itu kalau beli dia memudahkan. Wa idza ishtara, ya. Mau dia jual, dia beli, dia suka samah, ya. Dia suka lembut di dalam interaksi. Nah, taisir sampai dia memudahkan, maka dia itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti itu. Izin minum lagi Bapak Ibu. Pembatasan atau penentuan harga. Jadi harga itu tidak ditentukan, monggo silakan. Yang penting tidak melanggar, tidak gish itu menyembunyikan aib, tidak tadlis itu menipu, tidak ihtikar itu menimbun. Tapi dalam kondisi darurat harga harus ditentukan. Kalau kondisi apa? Darurat. Namanya itu tas'iru darurat. Ya. Pengendalian harga itu sifatnya darurat, Bapak Ibu. Contoh, ketika terjadi penimbunan minyak goreng yang terjadi hampir setahun yang lalu, nah itu sudah harus namanya ta'sir. Harus ditentukan harganya. Kenapa? Ini sudah di luar batas kewajaran. Betul? Waktu itu harga jadi berapa? Berapa Ibu? 5.000.
Ini jangan tanya bapak-bapaknya, ini mereka nggak tahu harga minyak. Yang mereka tahu udah matang. Berapa? Normalnya 30. Normal 30, setelah penimbunan 50. Nah saat itu tuh sudah harus dilakukan penentuan. Ya, penentuan. Penentuannya 28. Oh 28. Ya, udah lah. Tiba-tiba hilang. Oh hilang lagi. Tiba-tiba hilang minyak, makanya naik. Makanya naik. Nah, timbul lagi. makanya ulama itu dulu mereka beda pandangan tentang ketika harga naik, kira-kira apa yang harus dilakukan? Tentukan harga atau operasi pasar? Karena ada yang kemudian berpandangan kalau operasi pasar yang beli adalah penimbun juga. Ya, maka mereka berpandangan langsung tetapkan harga. Biar nanti dia timbun sampai kapanpun harga tetap sama. Makanya penimbunannya nggak bermanfaat, karena harga tetap sama. Ya. Maka ada yang setuju lakukan adalah langsung taksir atau penentuan. Jelas Bapak Ibu? Kadang tuh ada pembentukan harga karena hormat, karena takzim, karena kita mungkin kita ibah. Ya. Mungkin kayak misalnya begini, penjual menjual barang dengan harga yang sangat murah karena dia hormat kepada pembeli, dia dekat, ya. Begitu, makanya dia jual dengan harga semurah-murahnya, ya karena dia kasihan, ya. Nah, ini harga terbentuk karena taisir, karena sama, karena mungkin dia kasihan. Misalnya harganya Buya punya mobil misalnya, ya. Harganya 200 juta, karena yang beli Ustaz Ruslan jadi 10 juta, boleh nggak? Ini kan contoh Buya, contoh aja Buya nggak mau. Bercanda Buya. Artinya boleh. Kayak misalnya tiba-tiba Bapak Ibu nentuin harga karena yang beli ini orang yang Bapak Ibu kasihan nih dia, kalau beli dengan harga segini dia nggak mampu, makanya saya jual murah. Itu boleh. Itu tuh menggabungkan jual beli dengan sedekah. Itu namanya menggabungkan jual beli dengan sedekah. Dan itu terbukti menjauhkan syaitan untuk hadir dalam jual beli kita. Ya. Ini kalau dipikir-pikir, kenapa dalam syariat Islam itu sampai kemudian masalah harga itu diatur? Ini namanya menutup celah-celah yang bisa dimasuki oleh iblis, syaitan. Karena syaitan itu pengen hadir dalam jual beli. Kenapa sih dia pengen hadir dalam jual beli Bapak Ibu? Ada yang tahu alasannya? Kan dia bisa hadir dalam perkara yang lain. Tapi kenapa dalam jual beli syaitan itu kata Nabi, inna syaitan yahdurani fi baitikum. Syaitan itu pengen hadir dalam jual beli kalian. Apa sebabnya? Kenapa syaitan itu getol banget pengen hadir dalam jual beli? Kalau dia pengen hadir dalam sholat ya kita tahu. Tapi ini dia pengen hadir dalam jual beli. Apa sebabnya? Lebih gampang untuk mempengaruhi manusia. Lebih gampang Mempengaruhi manusia untuk mengeluh masalah dunia. baik. Betul. Ya. Karena jual beli itu termasuk bab yang paling mudah manusia itu mendapatkan derajat mulia di sisi Allah. Itu jual beli. Ya. Dengan jual beli seseorang itu bisa diangkat bersama para nabi,
Dengan jual beli seseorang bisa diangkat bersama para siddiqin. Dengan jual beli dia bisa dapat derajat bersama syuhada. Sementara jadi syuhada itu nggak mudah, betul? Jadi syuhada itu nggak mudah, Bapak Ibu. Semua orang tuh pengen banget dapat status syuhada. Makanya waktu perang Badar itu, ya, waktu perang Badar itu kan hanya 313 orang. Dan waktu itu terjadi banyak orang yang nyesal, kenapa saya nggak ada di situ? Karena Ahlul Badar itu kan udah dijamin. Dalam Quran itu kan Allah jamin, Ahlul Badar lakukan apa yang kalian inginkan, silahkan, kalian sudah dijamin. Berarti mereka itu sudah masuk surga. Apapun yang mereka lakukan, mereka akan masuk surga. Itu Ahlul Badar. Bahkan Hatib bin Abi Balta'ah, dia berkhianat, tapi dia selamat karena dia Ahlul Badar. Sudah dijamin. Makanya itu ada namanya itu Anas ibnu Nadar. Anas itu Nadar. Beliau itu punya saudara laki-laki namanya Malik. Malik punya anak itu namain sesuai nama abangnya, Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Nah, makanya Anas bin Malik mengatakan bismi, namaku itu ambil dari nama pamanku, namanya Anas bin Nadar. Ya, waktu perang Badar beliau nggak bisa ikut. Terus beliau bilang, ya Allah, kalau ada satu perang lagi katanya, maka akan saya tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketemu sama perang Uhud. Sama perang Uhud. Waktu Uhud terjadi, itu kan sampai 12. Kita tuh tinggal 12 orang yang melindungi Nabi itu kan. Itu porak-poranda itu pada dikepung kan. Nabi itu sampai tumbak kiri kanan Bapak Ibu. Padahal beliau pakai helm dari besi. Itu tumbak tembus sampai ke pipinya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Itu gigi gerahamnya tuh kena hantaman patah. Saya tuh bayangin, saya pernah dicabut gigi geraham ini, dua-duanya udah nggak ada. Itu dokter sampai keras, Ustaz, ini gigi orang Ambon kok keras kayak begini. Rata-rata katanya gigi gerahamnya orang timur tuh keras. Dulu makan sagu ya, keras. Ya. Makanya Nabi saya bayangkan itu gigi gerahamnya langsung patah. Itu masuk tombak, mata tombak itu masuk. Sampai Quraisy yang dia berhasil tombak dia sampai teriak ya. Kayak dia bangga begitu. Makanya tombaknya itu yang cabut namanya Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia cabut pakai giginya, sampai giginya patah depannya. Abu Ubaidah al-Jarrah sampai teriak Nabi Muhammad terbunuh, Nabi Muhammad terbunuh. Itu pedang pada jatuh semuanya. Karena mereka sedih Nabi Muhammad ini Anas bin Nadar ini dia teriak, ini kenapa kalian kayak begini katanya. Nabi Muhammad terbunuh, ya kalau Nabi Muhammad meninggal ya udah, ngapain kita hidup lagi kalau Nabi Muhammad sudah wafat? Maksudnya sekalian aja udah kata Anas bin Nadar. Makanya punggung-punggungan sama Sa'ad udah naik ke atas Uhud, tiba-tiba dia teriak, ya, Rihul Jannah, Rihul Jannah. Saya mencium bau surga di bawah bukit Uhud. Makanya dia turun sendirian menerjang Quraisy yang menanti di bawah. Karena dia bilang dia cium bau surga. Sampai di bawah apa yang terjadi, dikeroyok. Makanya waktu selesai perang Uhud dicari jenazahnya, ada satu jenazah tidak dikenal. Kenapa? Tamanin jurah. Itu ada 80 luka. Kalau kita bilang tuh jenazahnya tuh di
sampai gak dikenal. Yang mengenali jenazahnya adalah saudari perempuannya, karena dia punya tanda lahir ada di tangan. Itu syuhada. Ya, itu kan luar biasa. Artinya tidak mudah seseorang bisa dapat derajat sampai syuhada. Jalannya itu luar biasa. Itu masya Allah. Tapi di zaman sekarang kita dimudahkan bisa dapat derajat itu lewat apa? Lewat jual beli. Makanya syaitan itu pengen banget hadir di dalam jual beli, biar bapak ibu gak dapat derajat syuhada. Karena Nabi bilang antum cukup jadi pedagang jujur, udah itu aja. Harga dia jujur, barangnya dia jujur, semuanya dia jujur, maka dia diangkat bersama para syuhada. Makanya setan nggak mau tuh. Enak aja kata setan. Sudah saya goda susah-susah puluhan tahun jadi syuhada katanya. Makanya godaannya besar. Ya, modalnya 10.000 dia bilang 20.000. Sudah untung dia bilang rugi. Benar nggak? Kadang ada pedagang yang sampai bersumpah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi boleh misalnya kita menentukan harga karena rasa hormat, boleh nggak apa-apa. Ya. Tidak apa? Nah, udah tanya jawab atau lanjut? Lanjut? Baik. Karena nanti kita akan bahas penentuan harga karena terdesak. Ya, karena dia dipaksa. Ini ada dua, ada dipaksa atau terdesak. Ya. Kalau dipaksa tuh dia nentuin harga karena dia ditekan. Ini hati-hati. Nentuin harga karena kita ditekan itu terlarang. Dilarang oleh Nabi. Namanya bai'ul mutlaq. Ya, misalnya ditekan. Ya. Saya pernah lihat di satu perumahan itu ada satu rumah yang memang dia nggak mau jual. Akhirnya apa yang terjadi? Aksesnya tuh ditutup. Ya, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Padahal dalam Islam barang siapa memberikan jalan, pahalanya dahsyat. Tapi di sini kebalikan, dia ditutup akses jalannya. Sengaja agar dia mau jual. Nah, ini jual beli dipaksa yang pembentukan harganya karena diintimidasi. Dipaksain. Ya, kalau jual beli harga dipaksain itu hanya boleh dilakukan oleh hukumah pemerintah. Tapi swasta tuh nggak boleh sama sekali. Misalnya pemerintah maksa antum jual karena ini memang untuk akses umum, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau swasta jangan coba-coba memaksa, nggak boleh. Ya, apalagi sampai memakai apa? PSN proyek, tapi nasional. Nah, iya, misalnya dia pakai preman, itu nggak boleh. Proyek strategis nasional. Nah, itu nggak boleh. Sampai memaksa. Tapi kalau pembentukan harga terjadi karena terpaksa, terdesak, ya misalnya kita butuh uang, ya, jualnya BU, ya. Akhirnya harga 100 juta, harga jadi berapa? 20 juta, boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Monggo silahkan. Tapi ya tadi pakai adab, pakai samahah, kelembutan. Jangan hanya kita itu kan secara fikih sesuai Ustaz. Ya, secara fikih sesuai. Tapi ada adab. Ada apa? Ya, seperti itu. Nah, maka ulama Hanafiyah dan Hanabila menyatakan hukum jual beli karena penjual terdesak. Ya, ini kalau ulama Hanafi dan ulama Hanabila. Ya.
bahwasanya ya, kalau misalnya terdesak kebutuhan, ini ulama Hanafiyah dan Hanabila mereka mengatakan itu tidak sah. Kalau Hanafiyah dan Hanabila, makanya kalau ada orang beli ya, harga taman musman barang itu tidak halal. Namun jumhur ulama mereka mengatakan itu pandangannya lemah menurut mereka, karena hadis yang mereka gunakan itu dhaif ya, dari Abu Daud. Maka boleh ya, jual beli terdesak itu boleh ya. Kalau ada ibu-ibu bapak-bapak beli orang lagi butuh ya, minimal kan sudah meringankan beban dia ya, tapi ya minimal pakai adab lah ya, jangan kemudian tidak pakai adab. Dia beli 100 juta karena dia butuh, harga jadi 20, masih ditawar 5 juta. Jangan ya. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Pernah nggak? Gak apa-apa, nggak usah malu. Secara gak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya, tapi ya secara adab jangan ya. Ya saya sih berharap kita yang hadir di sini justru taisir. Nah, dia lagi butuh, dia belinya 100, dia jualnya 50, 60 gimana? Insyaallah itu yang bagus itu. Pertanyaannya Bapak Ibu adanya yang mana? Nambahin atau ngurangin? Pas. Baik, insyaallah. Nah, maka ternyata harga ini luar biasa. Itu Masya Allah, itu dibahas di dalam syariat Islam dengan aturan yang kemudian diatur agar tidak terjadi kezaliman ya, tidak terjadi kezaliman di dalam masyarakat ya. Karena ada namanya ghaban. Ghaban itu penipuan yang terjadi dalam masalah harga ya. Ini biasanya terjadi ada yang jual jauh di atas harga pasar, atau ada yang beli murah di atas harga, di bawah harga pasar. Ghaban fahish namanya. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada tengkulak, dia memanfaatkan ketidaktahuan petani ya. Dia manfaatin keluguan petani untuk dapat keuntungan sebesar ya. Nah, itu kalau nggak salah kita bahas di bulan lalu pada bab khiyar di dalam jual beli ya. Jadi kalau ada petani ketipu atau ada pedagang ketipu masalah harga, dia boleh meminta hak khiyar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira cukup. Kita tanya, jangan ya. Saya